Baik. Tidak ada sumur jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. ternyata alhamdulillah kita diberi umur panjang. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya ini ada deja vu gitu loh, Pak. Iya, kayaknya kita juga pernah satu panggung ya. Iya, itu kayaknya berdua itu kayak Iya. pernah ada sesuatu di lingkungan yang sama. Iya. Ya, dengan orang yang sama tapi di tempat yang berbeda gitu loh. Iya. Iya. Dulu kalau nggak salah launching Kembang Langit ya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Pak Farhan yang luar biasa. Biasa sekali. Baik. Oh ya, kita tuh belum salam ternyata Iya, ya. kita belum salam. Belum salam. Baiklah, jalan-jalan ke kota tua. Tak terasa sampai waktu malam. Sebelum kami membuka acara, Perkenankan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dr. Haji Mustain Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kami ucapkan selamat datang Bapak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Haji Muhammad Farhan, Magister Hukum Islam. Yang kami hormati para kasih dan karyawan. Yang kami hormati pengurus BKM se-Kabupaten Batang. Yang kami hormati Kepala KUA Kabupaten Batang sekaligus selaku Ketua BKM Kabupaten Batang. Yang kami hormati pengawas madrasah dan PAI se-Kabupaten Batang. Yang kami hormati Kepala Madrasah Negeri se-Kabupaten Batang. Yang kami hormati pengurus IGRA, KKMI, KKMTS dan KKMA se-Kabupaten Batang. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Senin 15 Juli 2024 keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dapat melaksanakan pembinaan pengurus BKM se-Kabupaten Batang, peresmian podcast dan recording studio dan taman moderasi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya, Erin Yarto, dan saya Nila Naili Rohmah, selaku pembawa acara akan membawakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan selamat datang dan laporan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Acara yang kelima pembinaan pengurus BKM se-Kabupaten Batang. Acara yang keenam peresmian podcast dan recording studio Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh dan Taman Moderasi Kembang Dahlia Kemenak Batang Wadah Lintas Agama. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Furqan. Liridhoilah wali syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara kita dari awal hingga akhir. Amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu doa. Doa dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Kasih Penmal kepada yang kami hormati Bapak Haji Lutfi Hakim Arif Effendi SAG MH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dhakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malina. Allahumma Rabbana ftah lana bainana abwaaba rahmatik. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Lutfi Hakim Arif Effendi yang sudah memberikan pimpinan doa untuk kita semua. Semoga kita bisa melaksanakan acara kita dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat adalah sambutan selamat datang dan laporan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Kepada beliau Bapak Haji Muhammad Farhan, Magister Hukum Islam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaram, beliau Bapak kita Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah beserta Ibu Linda Mustain Ahmad Sugeng Rawuh. Bapak, Ibu, tepuk tangan dong sekali lagi. Karena jamnya jam ngantuk, kalau nggak ditepuk tanganin saya khawatir yang paling belakang ngantuk. Yang saya hormati para kasih Kasubag TU Garazawa, Kepala Madrasah, Kepala KUA, dalam hal ini sebagai pengurus BKM se-Kabupaten Batang, wabil khusus Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang selama ini selalu
ngikuti dan membantu kelancaran program-program Kementerian Agama Kabupaten Batang. Izinkan Bapak kami melaporkan hari ini kegiatan BKM dimulai sejak Juni 2023 yang berupa Khatmil Quran. Kebetulan memang diawali dengan nasib Batang yang saat itu mungkin Bapak masih ingat, dirudung duka kira-kira begitu. Dan saya masih ingat betul Jumat pertama saya dinas di sini, saya masih didampingi Pak Akso karena memang harus sowan kepada Ibu PJ. Begitu sudah sowan memperkenalkan saya, terus saya langsung diajak rapat koordinasi lengkap Forkompimda, nggak ada yang diwakili. Kapolres hadir sendiri dan Dim Kajati semua hadir, dan semuanya itu tegang, bahkan agak mending, bukan bahkan, sorry, Kajatinya agak ngelucu. Itu kalau saya punya pistol Pak Kapolres, saya tembak itu. Sayangnya saya nggak punya pistol. Nah itu mending itu, suasana jadi agak cair. Giliran saya ditanya, bagaimana solusinya Pak Kemenak? Kondisi begini, ruatan massal. Bahasa awal pertama saya itu ruatan massal. Pikiran saya karena untuk menjadi bahasa 6 agama. Begitu saya kasih istilah ruatan massal, Bu PC, ruatan massal ki piye Pak? Prakteknya seperti apa? Ya kalau di Islam ya Khatmil Quran, di Kristen Katolik mungkin mau Khatmil Injil, Khatmil Beda, kita ladeni juga, siap. Ya sudah Khatmil Quran saja, kira-kira seperti itu. Ini kegiatan BKM mulai Juni 2023 dan ini memasuki putaran ke berapa Pak Munib? Ke-13 ini. Dan yang kedua Bapak, kami sudah lama merindukan kehadiran Bapak sama Ibu, meskipun ya dengan kondisi sederhana ini, tapi sesungguhnya impian yang lama sekali kami tunggu-tunggu. Padahal Bapak Kakanwil hari ini mestinya ke Jakarta, tapi lebih sayang sama Batang. Tepuk tangan dong sekali lagi. Atau mungkin doanya Ki Asnawi yang mujarab, jadi Pak Kanwil lebih tertarik ke sini. Jadi nanti ada podcast, di situ ada studio recording. Saya berharap Bapak meresmikannya juga, biar ini teman-teman nggak canggung-canggung lagi untuk memanfaatkan fasilitas itu. Kemudian Ibu Linda selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan, kami persembahkan dari DWP Persatuan Batang ada kafe moderasi Ibu, karena di sini UMKM halal luar biasa, binaan kita itu ribuan Ibu. Jadi kalau nggak kita salurkan kemudian hanya mengeluarkan sertifikat halal, kayaknya kok kurang bertanggung jawab banget. Jadi nanti yang mengisi termasuk baristanya itu dari UMKM halal yang kita bina itu. Terakhir nanti Bapak saya mohon meresmikan taman moderasi, dan ini luar biasa. Saya sudah matur sama Bapak, peletakan batu pertama taman moderasi. Tapi begitu semangatnya teman-teman, alhamdulillah semalam itu sudah berapa malam Bapak Kanwil, itu banyak yang nggak tidur Pak, hanya pengen dihadiri Pak Kanwil sampai nggak tidur Bu. Asli ini, wallahi Pak, yakin kalau jenengan nanti nggak kesana ya sangat kecewa. Aku kadang-kadang enak ya jadi Kak Kanwil ya, tapi kayaknya lebih enak lagi jadi dirjen. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur sekjen gitulah ya, kira-kira begitu. Mohon Bapak nggak usah keburu-buru karena kami sudah menyiapkan vilanya di atas Ibu, siap 24 jam dengan segala fasilitas yang jenengan butuhkan, standby di sana. Demikian laporan kami, kurang lebihnya saya ucapkan selamat datang atas kehadiran dan kerawan panjenengan berdua, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di diri kami. Semangat Kemenaku menyala Kemenaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Muhammad Farhan, Magister Hukum Islam yang telah memberikan sambutan dan laporan kepada para hadirin semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang kelima, yaitu pembinaan pengurus BKM se-Kabupaten Batang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mustain Ahmad SHMH, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Mas Ahmad Farhan, beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Batang. Yang saya hormati Penasihat BKM Kabupaten Batang, sekaligus Ketua Takmir Masjid Agung Batang, Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Sahabat-sahabat saya, para pejabat utama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Pak Kasubag, para kasih penyelenggara, Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Batang, Kepala Madrasah, segenap yang hadir, semua yang saya hormati dan yang saya cintai, juga saya hormati Ketua DWP Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini yang lagi moto ini namanya Mas Adi. Mas Adi itu sementara nemeni saya ketika biasanya saya ditemani Mas Agus Widakdo, tapi karena Mas Agus Widakdo sedang tugas di Saudi, ini nggak tahu sementara apa sementerus, ini terserah Mas Adi nanti itu mendampingi saya, dan resiko mendampingi Kak Kanwil itu jadi nggak pernah pulang gitu ya. Jadi jarang pulang, libur nggak libur, karena begitu libur undangan macam-macam, yang dari masjid lah, yang dari BKM lah, yang dari DMI lah, yang dari ini dan itu. Sampai kemudian kemarin saya minta sudah kalian libur saja, karena kebetulan acaranya tidak terlalu banyak, yang paling banyak di Barkasi. Gitu. Jumat sore dari kantor saya pulang nyetir sendiri. Kemudian saya kasih kesempatan sama Mas Purwanto itu driver biar istirahat. Rencana saya kemarin sore sudah kembali ke Semarang dari Solo, tapi karena anak saya protes gitu. Jadi anak saya yang kecil itu naik kelas 2 MTS dan dia marah sama saya karena diberitahu oleh kepala madrasah bahwa berdasar keputusan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah itu tanggal 15 ini adalah hari masuk pertama. Sementara teman sebelah rumah itu sekolahnya di SMP, masuknya masih minggu depan. Ini kata teman-temanku gara-gara Pak Kakanwil ini. Akhirnya saya harus menenangkan situasi domestik itu. Mereka ngajak makan karena belum sempat liburan, karena nyari bapaknya nggak pernah ketemu. Itu liburan, ngajak makan, dan makannya itu ala kepala kemenak gitu, di warung Padang, minta disajikan semua, meskipun yang dimakan cuma dua itu minta disajikan semua. Dan itu akhirnya sampai malam, jam 9 malam tadi malam baru berangkat. Dan karena malam-malam kata istri saya, kalau malam-malam suami pergi sendiri itu pamali katanya. Maka kemudian bareng sama saya untuk pagi tadi berada di Kabupaten Tegal. Pagi tadi jam 6 tiba-tiba Mas Adi kasih tahu saya, Pak, ini ada acara dadakan jam 10 Bapak harus ada di Kementerian Agama Pusat di Tamrin. Pagi ini Mas, iya, karena sore nanti juga ada kegiatan di sana, dan seizin Pak Sekjen saya sudah pamit karena akan ke Batang. Gitu. Jadi saya sudah diizinkan, di surat itu disebut tidak boleh pamit. Gitu. Tapi saya sampaikan kepada beliau, ini ada Komisi 8 yang hari ini ada di Jawa Tengah. Gitu. Ya kemudian oke, kalau Komisi 8 boleh ini ditinggal, silahkan diwakilkan. Nanti malam mulai ada, siang ini Komisi 8 sudah datang, nanti malam mulai kita layani kegiatannya sampai besok siang.
Nah, saya kemudian ini siapa yang pagi ini harus berada di acara yang lain dadakan itu di sana. Nah, saya ingat kemudian ada kepala kemenak yang paling ujung di sana. Mas Wahab sampai mana? Sudah sampai kantor belum? Perjalanan Pak Kanwil, jangan berhenti di Brebes, bablas sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik sehingga kemudian saya datang beserta Bu Ketua Dharma Wanita Provinsi untuk memberikan rasa hormat, apresiasi kepada keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Saya sampaikan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan. Jadi Pak Farhan ini sudah mirip Kak Kanwil gitu ya. Yang mana di Papua Barat atau di Palu, Sulawesi Tengah ya. Palu mana? Sulawesi Tengah ya, atau di mana lah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, kita terus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Bapak Ibu sahabat semua yang saya hormati, panjang acaranya, tapi saya tadi sebenarnya sudah minta gimana agar jam 3 sudah selesai. Udah, tapi kita undangannya jam 3 Pak, nanti di taman moderasi. Ya, ini repot juga kalau Pak Farhan ini suka bikin acara, suka panjang dan banyak begitu ya. Oke lah, nanti sambil jalan. Karena sore nanti mestinya jam 5 saya juga harus sudah ada di Kanwil, karena habis maghrib sudah harus ada di Solo. Jadi ini yang kita harus, karena itu di Komisi 8, itu yang kita nanti atur semua waktunya. Sehingga ini nggak perlu panjang-panjang, kalau yang mana nanti bisa diringkes saja. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya ingin segera masuk saja ke urusan BKM ini. Jadi kita semua tahu lah, terutama yang pegawai-pegawai lama ya. Ini siapa yang tahun 90 sudah jadi pegawai? Tahun 95 sudah jadi pegawai gitulah. Kira-kira 95 ke sini sudah jadi pegawai ada berapa orang di sini? Tahun 95, 96, apa 94 itu? Ya kira-kira ada 3 orang yang ada di sini. Pak Kiai, saya ini jadi pegawai tahun 92. Sebelum mereka pada lahir itu saya sudah jadi pegawai. Jadi kalau ada yang bilang karirnya Pak Kanwil itu cepat, ya karena jenengan ngelihat hanya dari jauh gitu. Kalau ngelakoni ya panjang gitu ya. Jadi Satya Lancana saya sudah 30 tahun sudah tidak ada di atasnya lagi. Jadi sudah tidak ada Satya Lancana 40 tahun nggak ada. Saya bekerja sejak tahun 92 dan saat itu BKM ini berdaya. Dah orang Tegal, orang Batang, orang Semarang itu atau orang Jawa itu menyebut Jer Basuki Mowo Beo. Jadi memang beo ini, biaya ini itu mempengaruhi. Tetapi sesungguhnya untuk mendukung satu program itu beo itu menjadi satu bagian saja. Dia akan lebih berdaya kalau ada 3 bagian yang kompak. Tetapi sesungguhnya satu saja itu sudah bisa jalan, yaitu Bandung Bondowoso. Jadi di dalam mitos terciptanya Candi Prambanan itu ada tokoh namanya Bandung Bondowoso dan pasti itu hanya rekaan saja. Tidak ada tokoh nyatanya di situ, tidak ada. Itu buatan manusia, dibuat dalam waktu yang lama, tidak hanya semalam, dan yang ada di situ bukan Roro Jonggrang yang ada di situ. Tetapi di situ si pembuat cerita itu menggambarkan karya yang megah sampai hari ini diakui, sejak dulu kala pasti lebih diakui lagi, itu karena ada 3 komponen yang menyatu, yaitu Bandung Bondowoso. Bandu Bondowoso. Bandu itu anggota jamaah, Bandu itu sugih bondo, sugih Bandu itu yo duwe duit, duwe konco, bolo, Bandu, masa. Kekuatan jamaah masjid, kekuatan penyuluh agama, kekuatan ASN Kementerian Agama di Kabupaten Batang, di Jawa Tengah ini luar biasa. Pegawai kita termasuk P3K itu sekarang ini sudah lebih dari 27.000 orang. Belum nanti tahun ini akan ditambah 110.553 se-Indonesia. Ya nanti siap-siap saja kalau yang pengen jadi ASN Kementerian Agama, nanti insya Allah akhir tahun ini kita sudah mulai buka pendaftarannya. Se-Indonesia akan tambah 110.553 orang pegawai dari berbagai formasi.
Ini angka yang luar biasa karena pegawai kita sekarang ini jumlahnya sekitar 340.000. Jadi nanti kalau tambah 110.000, kekuatan kita itu sudah kayak TNI atau Polri. Jadi kalau Polsek itu sekarang rata-rata 20 orang, nanti KUA itu bisa nanti isinya 20 orang. Ini bagian dari strategi revitalisasi KUA, bagian dari keberhasilan Kementerian Agama yang dipimpin Gus Yakut Khalil Qomas ini menyatakan di tengah percaturan pemerintahan Indonesia bahwa fungsi agama itu penting. Belum ada sejarah kementerian sejak Republik ini berdiri dalam 1 tahun tambah pegawai lebih dari 100.000 orang. Baru Kementerian Agama dan baru tahun ini terjadi. Ini buah dari kekompakan kita, buah dari soliditas kita membangun Kementerian Agama. Belum lagi kemudian kalau kita bicara ansih tentang jamaah masjid yang kita ini hampir di setiap RT atau di setiap RW itu ada masjid, di situ masih ada musola, masih ada langgar, ada surau dan istilah-istilah yang lain. Masjid sama musola itu gede mana ya? Gede? Masjid. Yakin ya? Masjid itu tempat, musola tempat sholat sama tempat sujud gede mana kira-kira? Oke, nggak usah berdebat yang tidak penting begitu. Tapi setidaknya kita tahu bahwa yang dimaksud masjid itu yang sedang kita bincangkan ini adalah tempat yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya, masjid. Ya meskipun kok ono masjid sing ora digunakake tinggo sholat Jumat. Nah, sejak tahun itu, sejak awal dulu ketika jadi ada Bondo sudah nyebut RAPBN DIPA, APBN, biaya, anggaran, dan kemudian power, kuoso. Jadi kalau 3 ini menyatu, Bandu, Bondo, Woso, itu kita bisa mudah mendapatkan prestasi itu. Tapi kalau satu saja sebenarnya itu sudah bisa. Power itu sudah cukup karena power akan menggerakkan. Jamaah itu juga cukup karena kita punya tradisi kemandirian. Sampai hari ini RA Raudatul Atfal yang jumlahnya lebih dari 7.000 di Jawa Tengah ini nggak ada satupun yang negeri. Ini madrasah-madrasah swasta kita jauh jumlahnya lebih banyak dibanding dengan madrasah-madrasah negeri kita. Ini bicara tentang kekuatan jamaah, apalagi kemudian kekuatan uang. Di kekuatan uang itu bahkan itu yang ada fenomena di suatu zaman itu orang setelah sukses jadi pejabat pemerintah, jadi pimpinan BUMN, pensiun itu terus ngelangut, lu duitku kok banyak, terus mau ngapain? Gini aja, aku tak bikin pesantren. Ya, akhirnya kemudian beli tanah, wakaf tanah, bikin pesantren, meskipun dia nggak pernah mondok, sekalinya mondok di rumah sakit. Tapi lihat ada fenomena itu, dia nggak pernah mondok tapi bikin pesantren, dan kemudian pesantrennya menjadi pesantren yang unik karena kemudian ya buka lowongan pekerjaan, dibutuhkan pengasuh pesantren, dibutuhkan pengajar pesantren, dibutuhkan, dan muridnya banyak. Jadi betapa kekuatan duit itu bisa menyentuh apa saja dan kemudian bisa terlihat mulia, bisa mulia dan bisa terlihat mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kita bicara landscape tentang kemasjidan kita. Nah, dulu BKM ini punya anggaran tetap dari dana bedolan nikah. Jadi dulu bedolan nikah itu diatur dengan peraturan gubernur yang kemudian saya agak lupa tapi seingat saya terakhir itu kalau nggak salah per nikah itu berapa kemarin 30.000 atau 60.000 ya, 60.000 sekitar itu. Dari angka itu, jadi saya ini jadi pejabat pertama tahun 96. Jabatan saya Kasubsi Jid Zawa Ipsos dan Baitul Mal. Itu nggak ada lagi jabatan itu yang hafal hanya pejabatnya sendiri, stafnya saja nggak hafal gitu. Karena seringkali disebut Kasubsi Kemasjidan gitu ya, tapi jabatan resminya dalam SK itu Jid Zawa Ipsos dan Baitul Mal, hanya 2 Maal gitu.
Jadi kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, dan baitul mal. Nah, tugas saya saat itu adalah menerima setoran dari para kepala KUA untuk 3 titik, yaitu PKM, P2A, dan perkawinan itu apa namanya? BP4. BP4. Nanti yang di P2A itu nanti akan ada pembagiannya ke LPTG. Itu. Saya gak lupa angkanya, kira-kira Rp1.000 untuk PKM, Rp600 untuk P2A, Rp400 untuk BP4, sehingga waktu itu memang semuanya jalan. Semua jalan. Sampai kemudian alam berubah. Ya. Di mana pungutan langsung kepada masyarakat itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, itulah maka kemudian singkat cerita ada masa transisi waktu itu, yang masa transisi ini diwarnai sosok tokoh fenomenal di Kementerian Agama, Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang bernama Pak Muhammad Yasin. Ya, ingat semua ya? Terutama penghulu ingat semua lah gitu. Nah, itu Muhammad Yasin, orang KPK yang kemudian menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Agama, yang nanti buah akhirnya itu ada pada aturan tentang PNBP nikah di luar kantor, di mana kalau nikah di dalam kantor Rp0 gratis, kalau nikah di luar kantor sedekat apapun atau sejauh apapun itu biayanya sama Rp600.000. Jadi kalau nikahnya hanya seberang jalan dari kantor KUA itu Rp600.000, nyebrang sungai 3 kali ya tetap Rp600.000. Masuk ditata kelolakan melalui PNBP. Ini mulai, kalau sudah sampai di sini mulai ngeri-ngeri sedap gitu. Jaspro, nah, itu kan. Jadi Pak Kiai gitu, saya itu setiap kali ketemu sama penghulu itu kayak punya utang gitu loh. Jadi mereka merasa saya ini punya utang gitu loh, untuk membayar jasa profesinya gitu. Padahal mereka sendiri yang bikin penyakit gitu. Oke, nanti kalau sampai di situ nanti kita bahas ya, biar ini jernih. Majeng itu JE-nya adalah jernih. Nah, PNBP ini pendapatan negara bukan pajak, pasti anggarannya tidak masuk ke kas Kementerian Agama, tapi masuk ke kas Menteri Keuangan, dalam ini menjadi pendapatan negara. Tugasnya kemudian Menteri Agama atau kemudian kewenangan atau lingkup domain yang diberikan Kementerian Agama boleh mengajukan kemudian penggunaan dana PNBP itu melalui program-program kegiatan, di mana sudah disusun kemarin, antara lain digunakan untuk kegiatan pembinaan perkawinan, kegiatan pembinaan kemasjidan, digunakan untuk jasa profesi para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar itu, di luar kantor. Nah, usut punya usut, pada 5 tahun terakhir ini angka pernikahan cenderung turun. Iya Pak Kasih Bimas Islam ya. Mana Pak Kasih Bimas Islam? Ya, cenderung turun ya, dari tahun ke tahun turun. Yang tidak turun itu angka perceraian Pak. Jadi kita ini prihatin ya. Angka perceraian Jawa Tengah itu sampai 30%. Jadi kalau di Jawa Tengah itu ada sekitar 250.000 yang menikah, itu yang cerai di tahun yang sama itu kira-kira 75.000. Batang saya kira di ranking tengah lah gitu ya. Di ranking tengah, ranking atas itu ada Cilacap, mana itu Pemalang, kemudian kampungnya Pak Farhan itu agak tinggi tuh, 5 besar tuh, ranking 5 itu bisa. Di sana itu nikah di Tegal itu sekitar 12.000, itu yang cerai 4.300, jadi 35%, sekitar 35%. Jadi angka ini turun, tetapi ada, saya sebut oknum ya, oknum perencana. Ada perencana di sini? Mana perencana? Ya, saya sebut oknum ya. Oknum perencana, entah itu perencana di mana, perencana Bimas Islam atau apa, ketika menyusun rencana itu lupa memasukkan
unsur ini, unsur turunnya ini sudah ditulis begitu, programnya banyak, begitu dananya ada diambil untuk kegiatan, lupa kalau harus bayar jasa profesi. Dan itu kemudian terlambat diketahui oleh Gusmen, baru diketahui di awal tahun kemarin. Maka perintah Gusmen belum boleh untuk kegiatan apa-apa kecuali untuk membayar jasa profesi. Jadi tenang saja teman-teman penghulu ya, jasa profesi panjenengan insya Allah akan segera dibayar. Dari kemarin juga gitu Pak, segera dibayar, segera. Sampai itu harus kandani bu ojo ngeyelan gitu loh. Jadi aturannya kita semua tahu, teman-teman yang ini para PPK tahu, kalau utang pembayaran tertunda terhutang lebih dari 2 miliar, dan Jawa Tengah ini kemarin berapa ya, 9 miliar kira-kira ya, 8,7 miliar itu harus direview oleh BPKP. Mudah-mudahanlah kita doakan ya minggu ini reviewnya selesai. Kalau enggak minggu ini ya minggu depan. Kalau enggak minggu depan ya depannya lagi. Di sampean mosok ora percaya karo donga gitu ya. Ya berdoalah, kita berdoa mudah-mudahan itu selesai. Nah, di anggaran di dana yang 600.000 itu tidak ada anggaran untuk BKM. Kalau dulu ada. Gitu. Bahkan kemudian di Kanwil itu BKM bisa beli tanah. Yang tua-tua itu tahu ya, ada tanah di Medoho. Ada tanah BKM di Medoho dekat MAJT sana loh. Dan sejak kemudian dihentikan yang tadi bedolan tadi, kita nggak bisa lagi membiayai itu. Akhirnya sekarang mangkrak juga bangunan yang ada di sana. Mau dirawat butuh biaya. Dicarikan duit BKM sudah nggak punya duit. Dicarikan uang DIPA itu bukan aset pemerintah. Ini problem BKM. Nah, problem ini berlarut-larut. Sebenarnya di 2006 sudah ada upaya dengan PMA 54 2006 untuk bagaimana kita memodernisasi tentang BKM kita. Tapi baru kemudian kemarin di tahun 2022 itu kita ada ketentuan bagaimana kita menghidupkan lagi BKM ini. Jadi teman-teman sekalian, ya karena kita baru mulai di 2022, efektif kemarin di 2023, itu maka ya BKM ini sekarang sedang mencari bentuk bagaimana kita bisa mengelola satu tentang tanggung jawab kemasjidan yang sedemikian besar tadi. Ada takmir, ada bangunan masjid, ada jamaah masjid. Yang kedua, tanggung jawab kita aset-aset yang itu atas nama BKM. Baik itu yang tanah wakaf maupun tanah hak milik BKM. Jadi kalau yang di Medoho itu tanah hak milik, karena itu dibeli dari uang itu tadi yang saya waktu setor nerima dari dari KUA, saya kemudian setor ke Kanwil. Teman-teman dari kabupaten lain juga begitu, di Kanwil kemudian dikumpulkan, antara lain dibelikan tanah yang ada di Medoho itu. Ini tentang keuangan atau kondisi BKM dari waktu ke waktu menyangkut tentang pembiayaan yang ada di BKM. Ada juga tanah wakaf yang kemudian diatributkan nazirnya itu BKM. Ini yang paling di Tegal ada, di Kendal ada, di kota Semarang ada, yang paling banyak di Kabupaten Demak. Jadi waktu kerajaan Demak itu boyongan ke kampung saya, Demak pindah ke Pajang, Surakarta. Pajang sebelum Keraton Pleret, sebelum kota gede, itu meninggalkan tanah-tanah milik bekas milik keraton, termasuk ya tanah yang dipakai untuk Masjid Agung Demak itu. Dan ratusan hektar. Begitu juga yang di kota Semarang itu ada tokoh namanya Sunan Pandanaran, Bupati Semarang pada saat itu, yang kemudian beliau ini meninggalkan birokrasinya menjadi ulama, itu ke Klaten, ke Bayat Klaten yang kemudian juga disebut sebagai Sunan Bayat, itu juga meninggalkan
aset yang itu rata-rata ada dipakai untuk masjid dan juga sebagian itu lahan-lahan pertanian. Kalau di Demak itu sebagian lahan pertanian, sebagian lahan tambak ya di pinggir-pinggir pantai itu. Lama tidak terurus itu, padahal itu harus kita amankan. Jadi setelah kita BKM kita segarkan, kemudian di titik-titik itu di Semarang, di Demak terutama, itu saya memberi perhatian khusus dan saya berharap Batang meskipun mungkin aset BKM-nya ada nggak di Batang ini? Nggak ada ya, 0 rupiah atau 0 meter ya. Di itu saya sudah berhitung dengan Pak Kepala Kemenak Demak tentang tanah itu, tanah aset itu, dan ternyata kekuatan ekonominya besar. Jadi ceritanya di tahun 80-an, sekitar 84 atau 86, itu tanah yang tidak bertuan itu, nggak ada sertifikatnya karena tinggalan Demak itu, kemudian disertifikatkan menjadi tanah wakaf. Karena lembaga yang mewakili pemerintah, ada aturan pemerintahnya itu adalah BKM, maka nadirnya BKM. Wakifnya Pak Lurah di situ. Pak Lurah Bintoro di situ jadi wakif, kemudian diproses, sekarang semuanya sudah bersertifikat, itu sekitar 300-an hektar, tersebar di banyak titik. Dan kalau saya berhitung, maka Pak Kepala Kemenak Demak sekarang baru saja selesai ngikuti Diklat PIM PKA, saya minta itu diangkat jadi proyek rencana aksi perubahannya. Itu yang dulu dapat 3 miliar sekarang sudah bisa 12 miliar. Dan hitung-hitungan saya di tahun 2024 itu bisa sampai 30 miliar per tahun kekuatan zakat Kabupaten Demak, yang itu nanti bisa untuk menyejahterakan masjid dan kegiatan keagamaan di Demak maupun di luar Demak sampai dengan seprovinsi Jawa Tengah. Begitu juga yang nanti akan ada di Semarang dan beberapa yang ada di Kendal dan Kabupaten Tegal. Ini aset yang kita punya. Nah, teman-teman sekalian, setelah BKM ini direaktualisasi lagi, direvitalisasi lagi, maka kita ketemu dengan dua lembaga. Ada BKM, ada DMI. Ada juga MDI gitu ya. Ada MDI. Kalau MDI ini sayap politiknya Golkar, ini ada Majelis Dakwah Islamiyah ya, itu temannya Gupi. Jadi Golkar itu punya dua sayap, satu MDI, satu Gupi gitu. Nah, kita bukan MDI tapi BKM, bukan DMI tapi BKM. DMI ini ormas. Ya, kalau yang paling dekat dengan Kemenak itu sing sering rancu IGRA. IGRA itu ormas. Kemenaknya kelompok kerja guru RA, KKG RA. Tapi ini kurang populer. Yang terkenal IGRA. IGRA SK-nya bukan dari Kemenak. IGRA SK-nya dari IGRA sendiri. IGRA bertingkat-tingkat. Jadi kalau IGRA kabupaten, SK-nya dari IGRA provinsi. IGRA provinsi dari IGRA pusat. Mirip dengan itu ada namanya AKPAI, Asosiasi Guru PAI. Kalau ini antar jenjang, jadi lintas jenjang maksud saya. Ya itu ada guru PAI, SMA, SMP, SD itu jadi satu. Ini ormas. Nah, pemerintahnya itu adalah KKG, MGMP yang SK-nya dari pemerintah. Ya. Nah, kita ini punya BKM, ini diatur dengan peraturan Menteri Agama. SK-nya dari pemerintah. Maka nanti akan ada proses di mana nanti BKM semestinya karena SK pemerintah dibiayai oleh pemerintah. Jalan ceritanya mestinya begitu. Ini BKM kita. BKM ini teman-teman sekalian, dalam kepengurusannya itu ada titik-titik ex officio-nya.
Jadi misalnya kepala kantor Kementerian Agama, oke, dimulai dari kepala KUA ya. Kepala KUA kecamatan adalah ketua BKM kecamatan. Nah, nanti di tingkat kabupaten ada ketua umum BKM, itu kepala Kemenak, ketua hariannya adalah Kasih Bimas Islam. Di provinsi ketua umumnya Kakanwil, ketua hariannya Kabid Urais. Maka unik BKM ini ada ketua BKM tidak beragama Islam, karena tidak semua kepala Kemenak beragama Islam, tidak semua Kakanwil beragama Islam. Ada teman kita Kakanwil Bali itu Hindu, Kakanwil NTT ketua Badan Kesejahteraan Masjid Nusa Tenggara Timur itu orang Katolik. Oke. Kemudian nanti di Papua Barat, sekarang Papua tambah lagi, ada Papua Barat Daya, ada Papua Pegunungan, ada Papua mana lagi itu, jadi 6 provinsi ya. Nah, itu. Nah, sementara masih dirangkap 2 Kakanwil Papua dan Kakanwil Papua Barat, yang dua-duanya adalah ketua BKM di wilayah masing-masing dan dua-duanya beragama Kristen. Jadi nggak usah baperan gitu ya. Jadi ini kita bersyukur di negeri kita tercinta ini, itu mekanisme itu memungkinkan. Tapi yo nggak usah digede-gede kayak ingin humas, nggak usah ini jadi headline, jadi judul gitu ya. Wah itu ternyata ketua BKM tidak semuanya Muslim, nggak perlu. Tidak semua kemenangan itu harus dirayakan gitu. Ini tentang struktur kita. Sampai nanti di tingkat kelurahan-kelurahan yang dibentuk oleh masing-masing KUA kecamatan. Teman-teman sekalian, di Jawa Barat, di DKI ada istilah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini di Batang tidak terlalu familiar ya istilah ini ya. Yang familiar di sini takmir masjid. Jadi DKM itu takmir, tapi dalam bahasa ini lebih banyak dipakai oleh teman-teman kita di Jawa Barat dan Jakarta. Itu mereka menyebut takmir itu DKM. Ya, jadi kemudian jangan ada orang Kemenak yang masih rancu, mana itu DKM, mana itu BKM, mana itu DMI. Nah, di pekerjaannya BKM itu adalah mengupayakan agar yang kita tahu bersama, kekuatan masjid yang sedemikian kuat itu, sedemikian besar itu benar-benar menjadi kekuatan dan bukan jadi beban. Jumlah masjid yang banyak, fungsi masjid yang strategis, jamaahnya yang sedemikian banyak, termasuk di dalamnya problem tanggung jawab tantangannya yang juga banyak. Biarlah takmir-takmir masjid ini bekerja sebagaimana yang sekarang ini bekerja. Tugasnya BKM adalah membuat kerja para takmir ini menjadi kerja yang sinergis, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mulai dipikirkan yang agak ekstrim boleh nggak sih? Yang agak ekstrim gitu ya. Itu gimana ya? Kalau ada satu masjid itu kotak infaknya itu turah-turah. Gitu. Tapi ada masjid yang begitu dibuka kotak infaknya setiap bulan, setiap Jumat hanya dapat 40.000, 60.000. Sementara ada satu masjid dapat 3 juta, 6 juta. Gimana ya kita bikin program ijol-ijolan kotak infak? Nah, itu. Lu sama-sama untuk masjid gitu. Nah, jadi kerja-kerja sinergis itu hanya untuk salah satu gambaran saja. Kerja-kerja sinergis. Misalnya ada satu masjid yang punya sisi kekuatan apa? Kekuatan dari baca Qur'annya, kekuatan dari pengelolaan asetnya, kekuatan dari pendidikannya, kekuatan dari pemberdayaan ekonominya, melalui BKM ini dihubungkan. Begitu juga kalau kemungkinan ada masjid-masjid yang kekurangan imam, kekurangan khotib, kesulitan khotib. Dan ini sebenarnya juga ada dalam pikiran saya ya, nanti saya sampaikan ke Pak Dirjen Bimas Islam atau siapa itu. Jadi banyak kampung-kampungnya orang Kemenak itu yang khutbah ngaco gitu. Ngaconya itu saintu'e. Karena yang ditugasi khutbah pegawai Kemenak.
orangnya ada di kantor. Sehingga siapa yang khutbah di kampung kita? Kadang-kadang seadanya. Jadi mungkin untuk penyuluh atau khotib itu kita kasih aturan pulang jam 10 pagi misalnya gitu ya. Cocok nggak kira-kira? Angger kayak ngono ya. Itu. Alasannya khutbah di kampungnya masing-masing agar kampung kita tidak diisi oleh khotib-khotib yang tidak kompeten. Jadi pernah kan mungkin penjenengan saya pernah ngalami suatu ketika gitu ya. Itu di dalam satu perjalanan itu sudah jam 12 lebih, itu khotib nggak segera naik. Tiba-tiba ada orang pegang mic dan itu ternyata bukan khotib. Dia yang mengumumkan, para jamaah sekalian, kami umumkan ini Pak Khotib berhalangan hadir. Jadi silahkan jamaah yang berkenan jadi khotib silahkan maju lah. Coba bayangkan gitu. Khotib tanpa seleksi gitu ya. Nah sekarang ini ada kecenderungan orang bersemangat gitu ya, yang penting wani pidato, dikira itu khotbah itu ya sama karo pengajian itu. Dan delalah yang khotbah itu ketoke guru SD. Kalau guru agama sih masih bagus, ini guru sejarah kata guru kelas gitu loh. Jadi bolak-balik kita ini diminta untuk membantu ucapannya gitu ya. Kita bersyukur alhamdulillah. Gitu. Jadi ini khotbah koyo ngene gitu ya. Aku arep usul kok yo piye nek ora ini khotbah jenenge apa gitu. Nah, yang kayak begini belum lagi kemudian yang terlihat bagus tetapi ternyata rukun khotbahnya tidak tertib gitu. Maka kita senang sih sebenarnya ajaran para guru-guru kita dulu yang namanya khotbah itu baca. Kalau enggak baca itu ya kalau orang biasa mungkin nadanya biasa-biasa saja. Coba kalau yang khotib itu kepala kemenak, biasa kasih sambutan, pengarahan, pembinaan, penguatan motivasi. Jadi dia lupa kalau dia itu sedang khotbah. Jadi kayak dia kasih sambutan di depan anak buahnya. Ya kalau kepala kemenak masih mending. Gus Dur pernah cerita yang khotib itu dan ramil. Jamaah sekalian, saya ingatkan agar kita semua meningkatkan takwa. Awas kalau tidak. Ada kan cerita Gus Dur tentang itu? Jadi agar nggak melenceng kemana-mana dan tidak terlalu panjang, 10 menit kira-kira 12 menit paling lama khutbah dibaca. Dan kita punya di beberapa tempat kita masih berhadapan dengan krisis itu. Itu tugasnya BKM agar jangan sampai yang pernah terjadi. Ada orang nggak jelas kemudian menguasai masjid karena masjidnya nggak ada yang ngurus, kurang ini kurang itu, nggak ada yang menghubungkan. Padahal masjid sebelah itu turah-turah. Jadi nggak akan ada benturan antara ada takmir, ada DMI. Nah kalau DMI ya nanti biar ditugaskan DMI sendiri. Kemenak nggak usah bahas DMI. Nanti DMI biar nanti dia ambil segmen sendiri. Kita segmen kita BKM. Karena di situ ada masyarakat, di situ ada umat. Samping nanti juga kemudian yang unik, sidang isbat Kementerian Agama itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh takmir-takmir masjid dalam mengambil keputusan. Jadi ada takmir itu yang tidak sama pandangannya gitu. Jadi ada yang pakai hisab, pakai ru'yat, pakai imkanur ru'yat dan sebagainya. Itu mereka tertolong oleh sidang isbat Kementerian Agama, misalnya begitu. Atau kemudian kaitannya dengan aturan-aturan mengenai zakat, aturan-aturan mengenai infak, aturan mengenai kurban. Itulah tugasnya BKM untuk memberdayakan takmir masjid itu. Jadi misalnya kalau di sini ada nyembelih 40 kambing, bolehkah kulitnya itu dijual sehingga dapat 1 kambing, kemudian disembelih lagi, sisa kulit 1, kemudian sisa kulit itu dijual, belikan daging kambing dan kemudian dibagi sehingga habis, nggak ada sisanya. Ini kalau dilepas, bisa gelut orang ini. Tapi kalau BKM hadir di situ, siapkan ahlinya, siapkan literasinya, kemudian itu bisa terurai dengan baik. Banyak pekerjaan BKM kita. Nah, diantaranya adalah bagaimana masjid itu menjadi penguat, menjadi sumber dari kehidupan beragama yang moderat, beragama yang tidak ekstrim.
Jadi Pak Farhan itu wis tak teliti, sehari itu sholatnya cuma 3 kali. Jadi rata-rata duhur, asar jadikan 1, maghrib, isya jadi 1. Alasannya musafir, karena sudah melewati 2 jembatan, 2 sungai gitu, meskipun Tegal sama Batang tidak terlalu jauh. Nah, karena merasa berdosa, atau kok merasa berdosa, merasa tidak sempurna begitu, maka satu ketika beliau ini sholat di rumahnya sendiri, isya gitu, itu koyok nyaur utang. Jadi rakaat pertama baca 1 juz, habis itu. Ya karena nggak hafal, terus tuku Quran gede kayak dipasang di depannya. Rakaat kedua 2 juz. Ya itu tadi ngijoli yang hilang-hilang tadi. Sampai di titik ini no problem, karena itu urusannya dengan dirinya sendiri. Tapi menjadi masalah kalau kemudian beliau merasa punya utang terus ngimami neng masjid. Kemudian dia bilang kalau mau jadi jamaah di sini yang ikut imamnya, saya maunya 1 juz. Kalau nggak mau sana cari masjid yang lain. Ini namanya ekstrim. Yang dilakukan sama, tetapi ketika itu dilakukan di ranah publik, urusannya adalah urusan moderasi, tidak berlebih-lebihan. Gitu. Beda lagi kalau saya kan tertib sholatnya kan, 5 waktu, pakai sholat rawatib, pakai duha, pakai ini gitu kan. Nah gitu. Begitu sampai di sholat taraweh gitu ya. Nah gitu. Saya di Solo biasa sholatnya 11 rakaat. Begitu masuk Semarang, lu kok jadi 13 gitu. Ya sudah, habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, kuwi yo ekstrim gitu. Cendek banget yo, ojo panjang banget nggih. Ampun, itu namanya moderat. Gitu. Di tingkat ibadah begitu. Begitu juga di tingkat ibadah sosial atau ibadah yang nanti ada irisannya antara ibadah vertikal dengan ibadah horizontal, khususnya kaitannya dengan zakat. Saya kemarin waktu ada gempa, Pak Farhan laporan saya, dan kemudian aman semua Pak, yang rusak itu bukan aset Kemenak. Saya bilang ini kira-kira itu karena orang-orang Kemenak sudah bayar zakat. Lah yang kena gempa yang kemudian rusak ya sudah bayar tapi belum semua. Nah ini juga bisa jadi karena salahnya penyuluh. Penyuluh ceramahnya, Bapak dan Ibu, kalau Anda sudah punya penghasilan senilai 85 gram, maka harus dipotong zakat. Siapa orang mau dipotong? Dipotong itu sakit, dipotong itu perih, dipotong itu jadi kecil. Wong dipotong. Meskipun sebagian besar di ruangan ini pengalaman, tidak semua yang dipotong itu jadi kecil. Nek manut aturan agama dipotong itu malah iso gede. Apa itu? Zakat. Dua sampean mikirnya apa sih? Masya Allah. Ini bener Pak Farhan sudah pada ngantuk semua jadi pikirannya enggak. Lu kita membahas zakat sampean mikirnya apa? Zakat kan? Iya makanya zakat artinya tumbuh, zakat artinya bersih. Kenapa sampai di batang zakat artinya dipotong, dikurangi gitu loh. Kenapa di batang ada pengertian zakat harus ikhlas? Siapa bilang zakat harus ikhlas? Ikhlas ra ikhlas bukan urusannya amil, bukan urusannya kepala Kemenak, bukan urusannya bupati. Ikhlas gak ikhlas urusannya yang bayar sendiri. Sampean ikhlas juga harus bayar, sampean gak ikhlas juga harus bayar. Sholat 3 rakaat 4 rakaat tidak jenengan tawar. Begitu zakat kenapa nawar? Saya ikhlasnya 1%. Lu syahadat, sholat, poso, haji, zakat itu nggak bisa ditawar gitu loh, karena haji biayanya sekarang 56 juta, bahkan aslinya 93 juta. Anu aja gimana kalau
hajinya ke Donudan aja terus pulang, wong sana juga ada Ka'bah gitu. Ya secapek-capeknya kita nanti sholat asar ya tetap 4 rakaat kan. Kenapa kalau sudah urusan bayar zakat, tapi sing tak omongi ra ono kene wis bayar kabeh kok ya. Ya udah. Enggak, yang saya omongkan itu yang sana kok, yang Jawa pinggir sana. Bukan Jawa Tengah gitu. Jadi ada makna yang merusak. Jadi makna zakat itu sebenarnya bagus, tetapi entah karena salahnya penyuluh atau siapa gitu. Jadi kalau pas tanggal tua itu istri saya sudah sering pakai koyok di kanan kiri, itu saya bilangnya, tenang Bu, Bapak masih punya tabungan. Coba kalau saya bilang, tenang Bu, Ibu boleh pusing, Bapak sudah punya simpanan. Wah, itu pasti kacau gitu. Gitu. Ya. Jadi ada makna yang sebenarnya bagus, simpanan itu makna yang bagus, tapi entah dirusak oleh siapa, kemudian konotasinya menjadi buruk. Zakat yang tadinya bagus konotasinya menjadi buruk. Ini bisa jadi karena memang tidak jernih itu tadi. Dipotong bendahara bayar zakat, mboten. Bendahara ini membantu panjenengan untuk menyerahkan zakat. Agar apa? Agar harta panjenengan bersih, agar harta panjenengan tumbuh. Mana ada orang Kemenak yang sekarang sudah bayar zakat, dan semua bukan hanya orang Kemenak begitu bayar zakat jadi miskin? Enggak ada. Motornya tambah bagus, mobilnya malah bagus meskipun urung lunas, tapi kan tambah bagus gitu kan gitu. Kecuali melu judi online. Awas ya, kita lagi data ini, jangan ada kasubag, apalagi kepala Kemenak, apalagi ke Kanwil gitu ya, masuk radar kemudian jadi pelaku judi online. Ya mungkin mudah-mudahan belum sampai menyasar ke Kabupaten Batang. Jadi kalau ada ASN Kabupaten Batang yang jadi pelaku, mandek sadurunge konangan, daripada konangan urusannya lancar. Nggak ada penjudi yang jadi kaya, nggak ada penjudi yang sukses, nggak ada begitu judi bisa beli tanah, bisa beli sapi, bisa beli sawah. Nggak ada penjudi yang jual sawah, jual sapi, jual rumah. Banyak, bukan cuma di kampung jenengan, di kampung saya juga ada. Nah, jadi pembayar zakat, menunaikan zakat seperti itu. Kita tahu kok di antara Khulafaur Rasyidin itu kira-kira yang paling halus, paling santun itu siapa ya? Di antara itu, sing ora tau perang gitu ya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini halus, omongnya santun gitu ya. Gitu. Tapi tahu kan kalau beliau punya program 100 hari pertama gitu ya. Yes, kayak bupati, kayak gubernur itu ya, 100 hari pertama. Apa yang beliau lakukan? Itu, wah itu orang yang nggak mau bayar zakat dikirim Kopassus itu, keplai orang yang nggak mau bayar zakat itu. Karena begitu Kanjeng Nabi sedo, kemudian ada pembangkangan pembayaran zakat. Ya itu karena mungkin penyuluhnya belum ada pada saat itu, atau penyuluhnya nggak tuntas menjelaskan gitu loh. Nah, maka kemudian dilakukan penegakan disiplin membayar zakat. Wong zakat itu hanya diwajibkan mereka yang sudah memiliki harta senilai nisab dan dimiliki selama dalam 1 haul. Jadi nggak perlu takut dengan bayar zakat, justru bangga kita bisa bayar zakat karena kita masuk kategori orang yang mampu itu. Nah, anehnya lagi, yaitu ini saya kira penyuluh harus juga bertanggung jawab. Kenapa semua orang sangat tertarik menjadi panitia zakat? Konon karena ya perintah Qur'annya khud bin amwalihim, bukan khud amwalina, bukan khud bin amwalihim. Jadi semua merasa bersemangat menjadi, coba jangan bayangkan kalau semua jadi panitia, ngangkat dirinya sendiri, terus bikin aturan-aturan sendiri. Ya kalau itu pegawai Kementerian Agama, guru madrasah, mungkin masih aman. Tapi kalau yang tongkrongan dengan segala hormat, yang nongkrong di pinggir jalan sana itu ya, tiba-tiba nemu dalil itu terus gawe MMT, terus khud min amwalihim, terus dodok-dodok saya panitia zakat. Lah kalau mereka boleh, kenapa saya nggak boleh? Sampailah kemudian mulai tahun 99 kita sudah mulai punya undang-undang tentang pengelolaan zakat, dimulai tahun 99. Dulu ya masih semerawut, tapi kalau dari 99 dengan perubahan undang-undang yang sekarang kok masih belum tertib, itu kita bisa jadi kita ketinggalan sepur.
ketinggalan zaman. Maka yang diperintahkan itu adalah Kanjeng Nabi, kemudian pemerintah, sultan, maka adalah badan yang dibentuk oleh undang-undang yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat. Dia mendata, dia menghimpun, dia menyalurkan, maka dia amil. Nah, untuk menghimpun ini Basnas punya tangan panjang di banyak titik. Di kantor ada, di perusahaan swasta ada, di lembaga-lembaga ada, di masjid-masjid juga ada. Tangan panjang Basnas ini namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Jadi begitu ada aturannya, maka sudah semestinya orang tidak gampang-gampang ngangkat dirinya sebagai amil zakat. Wali hakim itu siapa? Nikah itu wali hakim siapa? Wali hakim penghulu, kepala KUA. Kalau ini apa namanya, tetangganya manten itu ada hakim agama, boleh nggak jadi wali hakim? Boleh nggak? Nggak boleh. Hakim garis apalagi, makin nggak boleh gitu. Wong hakim agama, hakim pengadilan agama saja nggak boleh. Kenapa? Kewenangannya diberikan oleh negara, bahwa wali hakim yang mewakili negara adalah penghulu. Meskipun mungkin kalah fasih karo hakim garis tadi, kalah fasih karo hakim pengadilan agama, tapi yang punya kewenangan penghulu. Nah, yang punya kewenangan ngambil zakat, pemerintah memberikan delegasi kepada Basnas. Basnas bikin unit namanya UPZ. Maka di kantor ini ada UPZ, di masjid-masjid ada UPZ, yang belum dibentuk UPZ segera membentuk UPZ. Unit pengumpul, bukan penyalur. Nah, setelah terkumpul maka kemudian mestinya apa? Disetorkan ke Basnas. Tapi Basnas bikin aturan, unit UPZ boleh langsung menggunakan maksimal 70%. Saya pernah membuat strategi di Kabupaten Karanganyar waktu itu tidak harus setor ke Basnas, cukup laporan saja. Khusus yang setor nanti akan dititipi 2 kali lipat. Jadi misalnya satu masjid laporan, kami menerima zakat 1 juta, selesai, silahkan digunakan. Itu yang 30% nanti kita sahkan 1 juta digunakan untuk ini, yes. Gitu. Tapi yang setor bawa duit 1 juta ke Basnas, pulangnya kita kasih 2 juta. Silahkan ini ditasarufkan di lingkungan Anda, bikin programnya. Dan Basnas Karanganyar waktu itu menjadi salah satu yang pendapatannya paling besar, karena dalam 1 bulan Basnas Karanganyar pendapatannya bisa hampir 2 miliar per bulan. Yang paling banyak yang bayar pegawai negeri. Dari sekian pegawai negeri yang paling banyak pegawai Pemda, Pak Kiai. Pegawai Pemda, karena pegawai Pemda jumlahnya lebih banyak daripada pegawai Kemenang. Dan dari sebagai pegawai Pemda yang paling banyak pegawai Dinas Pendidikan dan kemudian Dinas Kesehatan. Saya dikasih, biar nanti saya di mana-mana juga bisa cerita bahwa yang bagus bukan hanya Karanganyar, tapi Batang juga bagus karena ini pegawai Pemdanya sudah begini. Pokoknya kalau ada yang masih ragu-ragu dengan bayar zakat, itu penyuluh yang harus bertanggung jawab gitu ya. Kenapa ini tentang zakat ini kok kayaknya jadi beban berat sekali? Karena beda kalau, jadi begini loh, bayar zakat itu jangan merasa sudah dermawan. Jadi misalnya begini, Pak Kiai Saifuddin kasih uang saya, ya gampangan yang hitung 11.000. Oke. Pesan beliau, ini tolong yang 1.000 kasihkan Pak Farhan. Setelah saya terima 11.000, yang 1.000 saya kasihkan Pak Farhan. Ini yang lomo siapa? Yang dermawan siapa? Pak Saifuddin. Gitu. Nah, Pak Saifuddin percaya sama saya dikasih 11.000 ini. Tapi setelah saya terima, saya itu jadi kreatif itu. Lah butuh saya kan 15.000. Toh ketika menyerahkan, Pak Farhannya nggak dengar, nggak lihat. Gitu.
terus tak tilep, orangnya juga nggak tahu aja lah gitu. Toh Pak Kiai juga nggak nanya-nanya lagi, wong saking percayanya gitu. Ini kelakuan kayak begini bener nggak kayak gini? Ya meskipun pelakunya Kakanwil tetap nggak bener lah kayak begini, pelakunya kayak begini gitu. Apalagi kemudian pakai gaya-gayaan gitu ya. Jadi Pak Farhan besok Minggu pagi saya minta datang ke rumah saya ya gitu. Mau saya kasih zakat. Terus saya ngundang Suara Merdeka, saya ngundang Kompas, saya ngundang Metro TV gitu ya. Saksikan saudara-saudara, saya menyerahkan 1.000 rupiah sebagai uang zakat saya. Tolong tulis di berita ya. Yang terjadi kan begitu. Oh, rezeki saya kan karena kerja keras saya Pak, banting tulang peras keringat. Yang banting tulang peras keringat sama seperti kita, sama seperti saudara, bahkan lebih besar dari, lebih berat dari itu banyak, tapi hasilnya yang enggak seperti saudara. Jadi pastilah ini rezeki, nek SK, jabatan, tunjangan, apalah itu hanya jalan ceritanya rezeki, tapi rezeki pasti datangnya dari Gusti Allah. Mosok malaikat pembagi rezeki siapa? Israel ini membagi rezeki apa? Enggak. Masa malaikat Mikael itu salah atau gagal membagi rezeki hanya gara-gara SK. Lu sampean itu SK-nya jadi kasih madrasah lah, ini karena sampean itu kasih PAI ya, rezeki ini rasido gitu. Pasti enggak lah. Kalau memang sudah rezekinya ya nanti akan sampai. Dan di dalamnya di situ ada pesan tadi loh, sing sewu yang 2,5% bukan milikmu, tak titip nih, kue gen ketok gagah, kue gen ketok lomo, kue gen ketok dermawan, kue gen ketok budiman, kue gen ketok bagus. Itu Allah merahmati, menyayangi kita. Gara-gara kita punya hitung-hitungan sendiri kemudian itu nggak diserahkan, alasannya macam lah, yang masih butuh inilah, yang nggak ikhlas lah, yang inilah. Belum lagi yang kemudian yang rancu. Tadi di transit saya ceritakan, waktu saya kampanyekan ini tahun 2013 di Karanganyar untuk memastikan semua pegawai di Karanganyar itu, apakah itu gaji, tunjangan tunjangan guru tunjangan profesi guru, kemudian ada tunjangan-tunjangan yang lain, termasuk kemudian tunjangan remunerasi, tukin, tunjangan kinerja, itu semua dibayarkan zakatnya. Ada seorang guru, ibu-ibu, guru PAI SMP, dia minta izin, Pak Kepala, kulo minta izin untuk tidak membayar di kantor. Saya tanya, emang ibu membayarnya di mana? Di kampung saya sendiri. Kepada siapa diserahkan Bu? Ke panti asuhan. Panti asuhan mana yang menerima panti asuhan? Yatim piatu. Jadi siapa penerima zakatnya ibu? Ya anak-anak yatim yang ada di situ. Saya tanya, ibu guru agama? Nggih Pak. Guru agama Islam? Nggih Pak. Di mana? Di SMP, dia nyebut salah satu SMP negeri. Asnaf zakat enten pinten Bu? Onten 8. Coba jenengan sebut, dia sebut. Ada enggak yatim? Ada enggak yatim piatu? Lu kok mboten enten? Lah terus zakat jenengan selama ini dos pundi Bu? Lu kok hening? Jangan-jangan ada pelakunya di sini. Lu kan nggak ada 8 itu yatim piatu, bukan berarti anak yatim piatu nggak berhak zakat, tapi nerima zakatnya pasti bukan karena yatimnya, bukan karena yatim piatunya. Kecuali nanti kita akan ada lebaran yatim, kita berbagi 1.000 berapa 1.000 ya, 1.000 paket yang akan kita bagi, itu memang anak yatim ya, sebaiknya anak yatim yang miskin gitu. Kalau hanya sekedar anak yatim, ruangan ini banyak anak yatimnya gitu. Nah, menyerahkan, diserahkan sendiri ini rawan keliru, rawan riya. Menyerahkan ke lembaga jauh lebih aman. Di ini kok lembaga orang bertanggung jawab, nanti ada urusannya dewe. Nanti ada audit umum, ada audit syariah, ya. Dan ini kita lakukan di Jawa Tengah juga, kita lakukan itu semua. Jadi saya berharap nanti Pak Kiai, Pak Kepala Kemenak, masjid-masjid yang ada di Kabupaten Batang ini difasilitasi untuk bisa menjadi UBZ. Teknisnya monggo kesepakatan antara Basnas dengan
dengan masjid. Dengan begitu setidaknya kita punya data berapa sebenarnya zakat, infak, sedekah di Kabupaten Batang, dari berapa itu tersalur kemana saja. Bisa jadi ada yang sudah tepat tersalur, bisa jadi tidak tepat itu sebenarnya dia bukan penerima atau prioritas penerima, atau mungkin terjadi duplikasi, dari sana dapat, termasuk nanti pentata kelolaannya. Bapak dan Ibu, sahabat semua yang saya hormati, yang paling umum ya kaitannya dengan pengelolaan masjid, kita ada 3 komponen yang sama-sama kita tahu, itu dari sisi idarah, dari sisi imarah, dan dari sisi riayah. 3-tiganya mesti jalan dengan baik. Idarah bagaimana prinsip manajerial, prinsip administrasi berjalan dengan baik. Imarahnya bagaimana masjid itu ya makmur, masjid itu kegiatan-kegiatannya ya nyenengke, memberi jalan keluar bagi kesulitan di lingkungan masjid itu. Di masjid kita butuh riayah, butuh pengelolaan, butuh pemeliharaan, bagaimana agar masjid-masjid ini tampil rapi, bersih, wangi. Jangan seperti kalau kita waktu masih di zaman jahiliyah itu, kita ini loh, saat durunge ketemu karo Pak Farhan itu kalau di perjalanan itu ditanya nanti sholatnya di mana, gampang kok sholat yang dalan. Gitu. Tapi begitu sudah jalan, mas mandek sih, saya mau pipis. Gitu. Sih golek masjid. Gitu. Kalau mau pipis, cari masjid. Berapa kali kita pipis di samping masjid, di toilet maksudnya? Berapa kali kita membawa parfum ke masjid? Jangan-jangan kita lebih banyak pipis di masjid daripada mewangikan masjid. Bertobatlah untuk itu semua dan PKM menjadi jalan sarananya. Terima kasih, kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kami persilahkan Bapak untuk tetap di panggung karena sebentar lagi akan ada peresmian. Baik, terima kasih kepada Bapak didampingi Kanwil oleh Bapak Kemenak Batang dan seluruh pejabat struktural untuk mendampingi beliau meresmikan podcast dan recording studio Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh dan Taman Moderasi Kembang Dahlia Kemenak Batang Wadah Lintas Agama, ditandai dengan pemukulan gong. Kami persilahkan Bapak. Jadi kita punya podcast sarana untuk sosialisasi model baru ya. Ini hostnya mesti menarik, kajiannya mesti menarik gitu ya. Kalau modelnya kayak ceramahnya Kak Kanwil, podcastnya nggak menarik. Jadi harus cari cara yang lebih menarik lagi. Itu podcast kita, dan podcast kita ini diberi nama Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Tepuk tangan yang meriah. Jadi Bapak semuanya, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Kembang Teh saya nyatakan resmi difungsikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Kemenak Kabupaten Batang, luar biasa sekali Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Batang yang sudah banyak berinovasi. Baik, kepada Bisa untuk berfoto Bapak mungkin dan beserta seluruh pejabat struktural untuk bisa berfoto bersama di atas panggung. silakan Bapak. Ibu mohon untuk berkenan berfoto Ibu. Luar biasa sekali ya, Iya, Kementerian Agama Kabupaten Batang Iya. yang selalu berinovasi Iya. dan selalu mempunyai hal-hal yang menarik ya. Nah, sebelumnya kita sudah launching lagu Kidung Malaki dengan versi lagu yang Iya. berbeda. Ada versi pop dan juga campur sarinya yang sangat luar biasa. Betul Kemarin sekali. sudah launching, dan hari ini kita juga launching studio recordingnya. Ini luar biasa sekali Iya. ya. Kepada mungkin Bapak Kak Kanwil nanti bisa menyumbangkan suara emasnya Iya, di ikut rekaman Pak studio, Kakanwil ya. Kemenak Nanti kita, Pak Kakanwil luar biasa. dimohon
nyanyi ya. Iya. Untuk rekaman. Karena ya. suara Pak Kanwil juga suaranya bagus sekali. Iya, betul sekali. Sudah punya lagu juga Pak Kanwil ya. Iya, ini luar biasa. Nanti bisa dicek-cek di YouTube-nya ya. Iya. Nah, itu suara emasnya beliau itu sangat luar biasa. Betul sekali. Iya, dan juga tidak luar biasanya juga itu Kemenang Kabupaten Badung juga punya lagu-lagu ya yang kemarin sudah di launching 2 lagu itu, dan ternyata setelah itu juga sudah ada lagu-lagu yang lain lagi. Iya, nanti ya. kita akan menyaksikan di Taman Kembang Dahlia. Iya, ya. betul sekali, nanti sudah disiapkan untuk lagu-lagunya, termasuk lagu yang kemarin kita dengarkan di judulnya Merah Marun. Merah Marun. Ya, Tepuk tangan yang luar biasa. Iya. Iya. Baik, itu nanti juga untuk recordingnya, studionya bisa Bapak Ibu sekalian yang punya potensi suara emas ya, boleh menyumbangkan ya Bapak ya. Iya, boleh untuk recording di sana, jadi YouTuber mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi YouTuber mungkin setelah ini Pak Eri juga mau recording juga. Cukup. Saya juga suaranya bagus Iya. Bapak. Bagus untuk tidak diperdengarkan maksudnya. Dan baik Bapak Ibu, di penghujung acara adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pembinaan pengurus BKM Kabupaten Batang dan juga peresmian podcast recording studio dan Taman Moderasi Kabupaten Batang telah usai. Dan kami selaku pembawa acara mengucapkan, tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, dan tak ada lautan yang tak bergelombang. akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi